Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Cuan Harian. Hari ini tanggal 19 Januari 2021 teman-teman. Eh, kita masih membahas saham-saham yang banyak di request ya, seperti Antam, BRIS, dan WSKT. Yang 2 hari berturut-turut ini ARB ya teman-teman ya, untuk Antam dan BRIS ya. Nah, kira-kira besok gimana nih teman-teman untuk saham Antam, BRIS, dan WSKT ini? Apakah lanjut ARB atau enggak ya kira-kira ya? Baik, sebelum dimulai seperti biasa ya teman-teman semua, di sini saya hanya sebatas sharing ya untuk disclaimer-nya ya teman-teman. Dan saya tidak ada memaksa teman-teman semua untuk membeli atau menjual saham tertentu. Kemudian kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan silahkan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, ini seperti biasa, saya juga akan membahas 4 hal ini ya, terkait 4 hal ini. Yang pertama itu broker summary-nya, kemudian posisi broker retail, selanjutnya ada analisis teknikal dan rekomendasi tanggal 20 Januari 2021. Baik teman-teman semua, berikut ini saya kembali menggunakan tools dari tradingview.com yang bisa diakses gratis ya teman-teman. Silahkan ke website tradingview.com. Ini menurut saya cukup lengkap ya fitur untuk analisa teknikalnya ya. Dan di sini saya menggunakan beberapa indikator yang di bawah itu, yang merah itu indikator VSA, volume speed analysis, dan yang di bawah itu net volume ya. Jadi kalau yang paling bawah, indikator paling bawah net volume itu kalau histogramnya ke atas itu berarti buy, kalau histogram ke bawah itu net sell ya teman-teman. Dan tinggi rendahnya histogram itu menggambarkan jumlah volume net buy atau net sell-nya. Kemudian untuk pembahasan kali ini saya hanya akan membahas periode 13 Januari ya sampai 14 Januari 2021. Itu saat periode saham Antam tuh sedang naik-naiknya, sedang tren naik ya teman-teman. Kemudian yang kedua periode 15 Januari sampai 19 Januari 2021. Sampai hari ini ya, yang trennya tuh tren-tren turun ya teman-teman, dimana kita mendapatkan ARB 2 hari berturut-turut ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan broker summary-nya saham Antam periode 13 Januari sampai 14 Januari 2021. Oh iya, teman-teman, sebelumnya berikut screenshot ya hari ini tanggal 19 Januari 2021 ya. Untuk saham Antam, BRIS, dan WSKT ya. Kompak ya teman-teman. Semuanya auto reject bawah ya. Kita bisa cek ya antrian untuk besok, antrian lot offernya itu yang paling banyak Antam ya, sekitar 2 juta lot. Sementara yang kedua itu ada BRIS, yang ketiga ada WSKT. Kembali ke broker summary-nya. Untuk saham Antam tanggal 13 Januari sampai 14 Januari 2021 ya. Berikut sudah saya filter untuk yang netnya. Di bagian net buyer-nya itu top 5-nya itu ada broker BK, PD, SQ, YP, dan NI, juga ada CC. Dan ada kakak juga di sini ya. Dan selanjutnya untuk top 5 net seller-nya itu ada broker YU, ZP, RF, KZ, DX, MG, dan DR ya teman-teman, bisa dicek di sini. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melihat ini fase akumulasi atau distribusi ya. Oke teman-teman semua, berikut ini sudah saya scroll ke bawah ya untuk broker summary-nya saham Antam periode 13 Januari sampai 14 Januari 2021. Untuk net buyer-nya itu totalnya ada 30 broker ya.
Sementara untuk net sellernya itu lebih dari 50 broker. Jadi ini merupakan fase akumulasi. Dan sebagai catatan, seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, di top 5 itu ada broker-broker retail ya teman-teman ya. Jadi ini adalah fase akumulasi oleh broker-broker retail. Tanggal 13 Januari sampai 14 Januari 2021. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah mengecek ya broker summary-nya untuk tanggal 13 Januari sampai 14 Januari 2021. Itu dalam fase akumulasi oleh broker-broker retail. Dan selanjutnya kita cek periode 15 Januari sampai 19 Januari 2021, di mana saham Antam ini sedang mengalami downtrend ya teman-teman ya, tren jual-jual ya. Kita cek seperti apa broker summary-nya. Untuk tanggal 15 Januari sampai 19 Januari 2021, saham Antam ini saya sudah filter netnya itu. Net buyer-nya itu ada broker YP, YU, BK, KK, BKI, MG ya. Sementara untuk net sellernya itu ada broker PD, DR, YB, RF, GR, dan CP. Sekarang kita scroll ke bawah untuk mengecek periode 15 Januari sampai 19 Januari ini akumulasi atau distribusi. Oke, baik, berikut juga saya scroll ke bawah ya. Untuk broker summary-nya saham Antam periode 15 Januari sampai 19 Januari 2021. Ini terlihat ya untuk jumlah broker yang melakukan net seller itu ada 31 broker. Sementara jumlah broker yang melakukan net buyer itu lebih dari 50 broker ya. Jadi ini merupakan fase distribusi teman-teman. Nah, tadi sudah kita cek ya masing-masing periode tanggal 13 Januari sampai 14 Januari dan tanggal 15 Januari sampai 19 Januari. Sekarang kita coba cek dari tanggal 13 Januari sampai 19 Januari 2021. Berikut adalah broker summary dari saham Antam periode 13 Januari sampai 19 Januari 2021. Untuk top 5 net buyer-nya itu ada broker YP, BK, SQ, KK, NI, dan BQ ya, nomor 6. Kemudian untuk top net sellernya itu ada DR, ZP, RF, YB, YU, KZ. Sekarang kita scroll ke bawah untuk mengecek distribusi atau akumulasi. Oke, ini sudah saya scroll ke bawah broker summary-nya saham Antam periode 13 Januari sampai 19 Januari 2021 ya. Ini terlihat top net buyer-nya itu lebih banyak ya, sebanyak 48 broker. Sementara top net sellernya hanya 44 broker. Ini memang merupakan fase distribusi ya teman-teman, karena jumlah broker yang sellernya itu, net sellernya itu lebih sedikit, cuman nggak terlalu masif ya distribusinya, masih ke arah netral sih, distribusinya masih ke arah netral. Cuman perlu diingat ya, dari tanggal 13 sampai 19 Januari ini broker-broker retail seperti YP itu masih ada di net buyer ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar karena adanya panik seller ini masih akan berlanjut ya di tanggal 20 Januari. Nah, setelah tadi kita cek ya periode 13 Januari sampai 19 Januari 2021, sekarang kita cek hanya di tanggal 19 Januari 2021 ya teman-teman. Nah, berikut adalah broker summary dari Antam tanggal 19 Januari 2021. Untuk yang top 5 net buyer-nya itu ada broker AK, MG, RX, DR, AO. Sementara top net sellernya itu ada broker YP, CC, PDNI, CP. Sekarang kita scroll ke bawah ya, kira-kira distribusi atau akumulasi. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah periode 19 Januari 2021. Untuk top net sellernya itu hanya 24 broker ya. Sementara top net buyer-nya itu lebih dari 45 broker. Jadi ini masih merupakan fase distribusi oleh broker-broker yang biasa dipakai retail ya.
Nah, teman-teman, ada yang menarik di sini ya, teman-teman ya. Kalau kita perhatiin dari periode yang tadi saya sampaikan 13 Januari sampai dengan 19 Januari, itu ada satu broker ya yang saya highlight ya, yaitu broker DR dengan kode DR. Itu kalau kita cek, dia di periode 13 Januari sampai 14 Januari itu, eee dia itu rajin-rajin untuk menjual saham ya, teman-teman ya. Di saat broker-broker yang dipakai oleh, retail itu melakukan akumulasi, nah si broker DR ini rajin melakukan jual-jual saham ya, lepas-lepas saham ya. Itu bisa kita cek juga di periode saat saham Antam ini mulai downtrend ya, 15 Januari, kemudian 18 Januari dan 19 Januari. Kita cek lagi ya, seperti apa posisi si broker DR ini. Nah, ini teman-teman, saya sudah tampilkan ya untuk yang broker summary-nya dari Antam di tanggal 15 Januari 2021. Itu di mana chartnya Antam itu mulai merah ya, teman-teman ya. Kita bisa cek ya di saat broker-broker retail seperti YP, NI, CC ya masih melakukan akumulasi, broker DR tuh sudah mulai jual-jual, teman-teman. Kita bisa cek di sini ya. Ketika YP dia melakukan akumulasi sejumlah 232 miliar ya. Si broker DR ini berhasil melakukan penjualan 150 miliar, teman-teman. Kita bisa cek di sini ya. Sekarang coba kita cek lagi di tanggal 18 Januari. Nah, kebalikan dari tanggal 15 ya. Ternyata di tanggal 18 Januari ini yang top net buyer itu justru si broker DR, teman-teman. Setelah dia berhasil menjual 151 miliar ya di tanggal 15, kemudian harga saham Antam ini turun, si broker DR mulai masuk lagi nih, teman-teman. Sementara broker YP, PD, NI yang broker-broker retail biasanya dipakai retail tuh mulai melakukan penjualan, si DR ini mulai masuk, teman-teman. Bisa kita cek di sini ya. Dia melakukan pembelian sebanyak 36,9 miliar ya, teman-teman. Sekarang coba kita cek lagi di tanggal 19 hari ini ya. Nah, ini berikutnya tanggal 19, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Terlihat ya si DR ini masih melakukan pembelian ya. Sementara YP, CC, PDN itu masif melakukan penjualan ya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita simpulkan dari broker summary ya, memang untuk yang retail sama broker-broker bandar ini kan selalu terbalik ya. Ketika retail panik melakukan penjualan, pasti broker-broker yang bandar ini masuk, teman-teman. Nah gitu. Jadi ketika harganya makin turun, makin seneng si bandar ini, karena mungkin suatu saat si Antam ini akan dikerek naik lagi, dan itu memancing lagi broker-broker itu untuk masuk, kemudian dia ambil untung lagi, seperti itu, teman-teman. Ini bisa kita cek ya, si DR ini tanggal 15 melakukan penjualan 151 miliar, kemudian tanggal 18 dan 19 dia mulai ngebeli lagi nih, teman-teman, sebanyak 36 miliar dan 13 miliar nih. Dia sebenarnya uangnya masih banyak nih, teman-teman. Mungkin besok ketika terjadi panic selling lagi nih dari broker-broker retail YP, CC, PDNI, si DR ini pasti masuk lagi nih. Pasti dia melakukan pembelian secara bertahap ya, teman-teman ya. Seperti itu. Sekarang kita cek untuk grafiknya Antam ya. Nah, teman-teman, berikut adalah grafiknya Antam ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video tanggal 18 Januari kemarin ya. Ini Antam ternyata berhasil menembus titik resistannya di 2770 ya. Selanjutnya bagaimana nih ya, kalau dilihat dari trennya ya, ini masih tren distribusi masif ya dari broker-broker retail sebenarnya, karena yang kebanyakan kan investor-investor baru ya, investor individual baru yang mungkin dia belum memahami benar ya tentang analisa saham, akhirnya ke bawah-bawah temennya kan untuk melakukan jual-jual saham sebelum harganya jatuh gitu ya, atau gimana gitu. Sementara broker-broker yang tanda kutip bandar itu justru melakukan pembelian secara berkala ya, teman-teman ya. Ketika si broker-broker retail panic selling, justru si bandar tuh ngumpulin uang ya.
ngumpulin sahamnya, saham Antam ini. Dan kemungkinan besar saham Antam ini masih akan naik ya teman-teman, cuman kita nggak tahu kapan naiknya. Nah, untuk besok bagaimana? Untuk tanggal 20 Januari itu saya coba buat titik support baru ya di level sini. Di level 2550 teman-teman. Nah, ini adalah titik support baru dari Antam ya. Sementara titik resistannya itu di level 2770. Nah, kemungkinan besar ya besok masih akan turun teman-teman, karena tadi kita cek ya, antrian lot untuk overnya itu mencapai 2 juta lot lebih ya si Antam ini ya. Jadi kemungkinan besar besok masih akan ARB teman-teman. Dan untuk yang apa belum beli saham Antam ya sebaiknya tunggu dulu aja, takutnya si saham Antam itu melewat lagi dari 2550 ke titik support selanjutnya. Nah, kira-kira besok berapa persen ya teman-teman ya dari harga saat ini ya untuk penurunannya? Coba kita hitung sebentar. Oke, jadi dari harga terakhir di 2710 sampai ke titik resistannya di 2550 itu sekitar 6% teman-teman. Ya kalau lewat lagi ya ARB lagi pasti akan tembus sih di bawah titik supportnya. Ini kemungkinan besar dari fenomena yang kita lihat 2 hari ini ya, ini pasti masih terjadi panic selling sih teman-teman. Jadi silahkan kalau misalkan teman-teman belum punya saham Antam, sebaiknya tunggu dulu sampai momen ARB ini berlalu ya, dan si broker-broker tanda kutip bandar ini sambil ngumpulin saham-saham yang dijual. Lebih baik kita tunggu dulu sampai ada candle yang hijau-hijau lagi, baru bisa dipertimbangkan untuk masuk ke saham Antam. Nah, kalau besok ternyata saham Antamnya mantul teman-teman ya target pertama di 2770, kemudian target kedua di 2850, selanjutnya di 3040 dan lanjut ke 3440 seperti itu. Oke teman-teman, barangkali seperti itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita ke saham BRIS ya. Kita lihat seperti apa pergerakan saham BRIS dari broker summary-nya teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikut saya tampilkan ya chart dari saham BRIS. Di sini saya bagi 2 periode dari tanggal 13 Januari sampai 14 Januari. Kemudian tanggal 15 Januari sampai 19 Januari ya saat fase turun. Kalau dari tanggal 13 Januari sampai 14 Januari itu kan fase di mana dia selesai break ya dari tanggal 12 Januari. Itu kita cek dia apakah akumulasi atau distribusi, sedangkan yang periode kedua tanggal 15 Januari sampai 19 Januari itu fase tren turun ya teman-teman untuk saham BRIS. Kita cek 13 Januari sampai 14 Januari 2021. Oke, baik teman-teman, berikut saya perlihatkan ya broker summary-nya saham BRIS periode 13 Januari sampai 14 Januari 2021 ya. Ini kalau di grafiknya BRIS itu sedang masa konsolidasi ya. Jadi dia hanya naik turun sedikit aja. Kita cek di sini untuk top net buyer-nya itu ada broker YP, PD, EP, XC, dan SQ ya. Sementara untuk top net sellernya itu ada broker CC, YB, OD, MG, CS, dan DR. Kita cek periode ini merupakan fase akumulasi atau distribusi. Nah, berikut adalah sudah saya scroll ya broker summary-nya untuk saham BRIS tanggal 13 Januari sampai 14 Januari. Ini bisa terlihat ya broker yang melakukan net sellernya itu ada hanya 24 broker, sementara yang net bayarnya itu lebih dari 46 broker ya. Jadi periode 13 Januari sampai 14 Januari ini merupakan fase distribusi teman-teman. Distribusi oleh broker-broker tanda kutip bandar ya. Sementara yang broker-broker retail masih melakukan pembelian.
Nah, bisa kita cek ya untuk saham BRIS ini ya. Tanggal 13 sampai 14 Januari tadi kan merupakan fase distribusi ya. Namun oleh bandar. Kemungkinan besar kalau distribusi oleh bandar ya harga saham biasanya akan turun di keesokan harinya, teman-teman. Ini bisa terlihat ya dari di tanggal 15 Januarinya akhirnya harga saham BRIS ini pelan-pelan mulai turun ya, teman-teman. Sekarang kita cek periode kedua tanggal 15 Januari sampai 19 Januari 2021. Nah, ini adalah periode yang kedua ya, tanggal 15 Januari sampai 19 Januari 2021, teman-teman. Ini bisa kita cek ya, broker-broker yang melakukan net buyer itu ada broker AK, HP, CP, DR, KK ya. Kemudian untuk broker yang melakukan net sellingnya itu ada PD, NI, YP, XC, dan OD. Juga ada CC di sini. Didominasi oleh broker-broker retail ya, teman-teman, periode 15 Januari sampai 19 Januari 2021. Kita scroll ke bawah sekarang. Nah, ini bisa kita cek ya, tanggal 15 Januari sampai 19 Januari 2021 ya. Jumlah broker yang melakukan net sellingnya itu ada hanya 27 broker, sementara yang melakukan net buyernya itu ada 49 broker lebih. Jadi ini akan fase distribusi ya, teman-teman ya. Tanggal 15 Januari sampai 19 Januari 2021. Distribusi oleh broker-broker yang biasa digunakan oleh retail. Sementara broker-broker yang tanda kutip bandar nih sedang masuk ya, teman-teman. Masuk untuk mengumpulkan saham-saham BRIS ya. Nah, sekarang kita cek broker summary-nya untuk hari ini tanggal 19 Januari 2021 kira-kira seperti apa. Berikut ini adalah broker summary-nya dari saham BRIS tanggal 19 Januari 2021, teman-teman. Jadi yang untuk net buyer-nya itu ada AK, KI, GR, LG, dan DX. Sementara untuk net seller-nya itu YP, PD, AZ, NI, dan YU, juga ada CC. Ini masih didominasi broker-broker retail ya untuk net sellernya, sementara broker-broker yang tanda kutip bandarnya itu masih melakukan pembelian ya. Coba kita cek ya, terutama yang broker AK ini, teman-teman. Kita bisa cek pergerakan dia seperti apa. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya, untuk tanggal 19 Januari ternyata net buyer dan net sellernya itu jumlahnya relatif hampir sama ya. Yang net buyer 30 broker, sementara net seller 32 broker. Jadi bisa dikatakan tanggal 19 Januari sebenarnya nih fase akumulasi, teman-teman. Cuman masih ke arah netral, akumulasinya tidak terlalu masif ya. Sekarang coba kita cek satu persatu ya dari periode saat saham BRIS ini mulai turun ya, dari tanggal 15 sampai 19 Januari. Nah, berikut ini saya cek yang tanggal 18 Januarinya. Kita bisa cek ya di top 5 bayarnya itu ada broker KK dan AK yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman ya. Si AK itu sebenarnya mulai masuk dari broker-broker retail mulai melakukan penjualan ya di harga 3.400-an sebanyak 5,9 miliar. Nah, di tanggal 15-nya itu si broker AK ini sebenarnya sudah masuk juga sih, teman-teman. Cuman dia di harga 3.700-an dengan totalnya itu netnya itu 1,1 miliar ya. Sementara yang lain tuh masih ada broker CC yang lumayan gede sih, 7,9 miliar masih melakukan pembelian ya. Dan yang paling besar itu broker BK di sini 13 miliar. Nah, teman-teman, ini saya juga ambil sampel ya di tanggal 12 Januari 2021 di mana saham BRIS ini sempat naik ya, break ya, ke harga tertingginya waktu itu kalau nggak salah. Candle itu warna hijau tanggal 12 ini. Kita cek ya kira-kira si broker AK posisinya di mana ya, seperti yang sudah kita prediksi ya, teman-teman ya. Ketika di tanggal 12 ini di mana broker-broker retail mulai masuk ya, seperti CC, YP, PD ya, broker AK ini ya otomatis dia menjual sahamnya, teman-teman. Profit taking ya, dia berhasil menjual sebanyak 9,8 miliar ya. Dan tadi kita bisa lihat juga ya, ketika periode saham BRIS ini sedang tren turun ya, si broker AK ini mulai masuk lagi, teman-teman. Seperti itu pergerakan. Jadi dia memang selalu berlawanan dengan tren oleh retail ya, si broker-broker ini ya.
Jadi bisa kita, kalau misalkan kita mau masuk ke suatu saham, bisa dipertimbangkan juga nih teman-teman. Ketika broker-broker retail sudah kompak ya berada di suatu posisi, nah itu bisa kita cek tuh kira-kira arah sahamnya itu mau ke arah mana, naik atau turun, seperti itu teman-teman. Nah tadi sudah kita cek ya teman-teman ya, dua periode di saham BRIS ini, 13 Januari sampai 14 Januari, kemudian periode 15 Januari sampai 19 Januari 2021 ya. Kita sudah cek, ternyata di 15 Januari sampai 19 Januari ini masih merupakan periode distribusi ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar besok tuh masih akan terjadi koreksi kembali di saham BRIS. Di titik supportnya itu di level 3060. Jika tembus ya kemungkinan besar dia akan ke 2300-an mungkin ya teman-teman ya, untuk yang paling ininya, titik support paling rendahnya itu di 2340. Nah kira-kira untuk saham BRIS tanggal 20 Januari 2021 kemungkinan besar masih akan terjadi koreksi. Namun memang distribusinya itu tidak terlalu masif ya di tanggal 19-nya itu ya, sudah agak netral ya. Jadi jumlah yang net buyer sama net seller itu sementara hampir sama ya, hanya beda jumlahnya sedikit aja. Nah kemungkinan besar sih akan mantul lagi, cuman kita nggak tahu ya. Sebelum memutuskan untuk masuk ke saham BRIS, lebih baik sih menunggu dulu konfirmasi candlenya teman-teman, apakah hijau atau merah. Tapi kalau menurut trennya ini masih tren turun ya, tren ini masih tren turun. Jadi untuk yang saham BRIS ini, kalau dia lewat bisa tembus 3060 kemungkinan besar masih turun ke 2340 ya. Tapi kalau misalkan dia mantul ya mungkin di area sampai 3980 untuk take profitnya teman-teman. Seperti itu untuk saham BRIS. Kemudian kita lanjut ke saham WSKT ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita di grafiknya saham Waskita Karya ya, salah satu saham dari properti infrastruktur ya. Ini seperti saya bahas sebelumnya di tanggal 18 Januari 2021 ya. Ternyata memang si saham WSKT ini belum tembus ke titik ke harga 1755 ya teman-teman. Ini hasil perhitungan analisa saya sebelumnya ya, dari pergerakan hariannya si saham WSKT ini. Nah kira-kira besok seperti apa ya teman-teman ya. Sekarang kita coba cek dulu ya untuk broker summary-nya si WSKT dari tanggal 7 Januari sampai 14 Januari dan periode tanggal 18 Januari dan 19 Januari 2021. Berikut adalah grafik dari chart dari Waskita Karya ya. Ini saya bagi menjadi dua periode, dari tanggal 7 Januari sampai 14 Januari 2021. Kemudian di tanggal 15 Januari 2021-nya. Dan yang ketiga itu 18 Januari sampai 19 Januari 2021. Untuk yang tanggal 7 Januari sampai 14 Januari itu saya pilih karena ini merupakan fase konsolidasi ya teman-teman ya di Waskita Karya ini ya. Jadi grafiknya itu naik turunnya tuh tipis-tipis ya teman-teman. Jadi saya coba cek di sini akumulasi atau distribusi. Kemudian saya ambil juga di tanggal 15 Januari di mana terjadi break ya di Waskita ini sebesar 12,7%, ada kenaikan 12,7%. Dan yang terakhir di tanggal 18 sampai 19 Januari 2021 itu
saya ambil karena merupakan fase tren turun ya dari waskita ini ya. Saya coba cek juga di sini merupakan fase akumulasi atau distribusi. Baik, yang pertama untuk broker summary-nya Waskita Karya tanggal 7 Januari sampai 14 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary-nya dari Waskita Karya periode 7 Januari sampai 14 Januari 2021 ya. Untuk top net bayarnya itu ada MG, DR, ZP, CS, dan YB. Sementara top net sellernya itu ada PD, YJ, CD, DH, CC, AT ya. Ini kita bisa cek ya, ada juga YP di top net sellernya itu. Kemudian kita cek juga total brokernya ya, ada berapa kira-kira. Berikut ini sudah saya scroll ke bawah ya. Untuk periode 7 Januari sampai 15 Januari 2021. Ternyata ini total net buyernya itu ada 40-an broker. Sementara net sellernya itu ada 49 broker ya. Jadi fase ini, periode ini merupakan periode akumulasi ya teman-teman. Selanjutnya kita cek ya. Di tanggal 15 Januari 2021. Itu broker summary-nya seperti apa. Nah, berikut ini adalah broker summary-nya dari Waskita ya. Di tanggal 15 Januari 2021. Untuk top net buyer-nya itu ada MG, YB, YP, CS, dan RX. Sementara untuk top net seller-nya itu ada BQ, SQ, NI, GR, YU, PD ya. Sekarang kita cek fase ini merupakan fase akumulasi atau distribusi. Nah, dari jumlah broker yang melakukan transaksi di tanggal 15 Januari 2021 ya, terlihat broker yang net buyer-nya itu hanya 32 broker, sementara yang net seller-nya itu ada 50 broker ya. Jadi tanggal 15 Januari ini merupakan fase akumulasi teman-teman. Sekarang kita cek periode selanjutnya ya, tanggal 18 Januari sampai 19 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary-nya dari Waskita Karya ya. Tanggal 18 Januari sampai 19 Januari 2021. Untuk yang top net buyer-nya itu ada PD, DH, YU, CP, dan RX. Ada juga YP di urutan ke-7. Kemudian ada NI juga di urutan ke-12. Selanjutnya untuk top net seller-nya itu ada MG, YB, DR, CC, CS. Kita bisa cek ya teman-teman, ternyata periode 18 Januari sampai 19 Januari 2021 itu masih merupakan top net buyer-nya itu masih banyak oleh broker-broker retail ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, dari jumlah broker yang melakukan net buyer dan net seller-nya ini, jumlah broker yang net buyer itu hanya 42 broker, sementara yang net seller itu ada 49 broker. Jadi bisa disimpulkan untuk tanggal 18 sampai 19 Januari ini periode akumulasi ya teman-teman ya. Jadi karena jumlah broker yang net buyer-nya itu lebih sedikit daripada jumlah broker yang net seller. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, ini akumulasi oleh broker-broker retail ya. Jadi kemungkinan besar sih masih rawan harganya itu akan ada koreksi teman-teman. Nah, setelah kita cek ya periode 18 sampai 19 Januari 2021. Sekarang kita cek yang untuk hari ini teman-teman. Tanggal 19 Januari 2021 kira-kira broker summary-nya seperti apa? Ini adalah broker summary-nya untuk saham Waskita Karya tanggal 19 Januari 2021 ya. Untuk top net buyer-nya itu ada CP, BQ, DH, YU, dan GR. Sementara YP ada di urutan ke-7, kemudian NI ada di urutan ke-17. Kemudian untuk top net seller-nya itu ada RF, AZ, PD, BK, PC, dan HP ya. Ada juga CC di urutan 9. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, untuk tanggal 19 Januari ini ternyata jumlah broker yang melakukan net seller itu hanya 39 broker. Sementara untuk yang melakukan net buyer itu ada 46 broker. Jadi bisa disimpulkan tanggal 19 ini masih merupakan fase distribusi ya teman-teman ya. Tapi distribusinya nggak terlalu masif ya, mungkin ke arah masih netral ya, karena jumlah broker yang melakukan penjualan dan pembelian tuh hampir sama jumlahnya, hanya beda sedikit aja. Sekarang kita coba cek ya dari tanggal 7 Januari sampai 19 Januari 2021 untuk melihat gambaran besar WSKT ini seperti apa ya trennya ya. Nah, berikut ini adalah
broker summary dari WSKT tanggal 7 Januari sampai 19 Januari 2021. Kita bisa cek ya teman-teman, untuk yang net buyer-nya itu ada MG, RX, CP, ZP, dan YU ya. Sementara yang top net seller-nya itu ada PD, CC, YJ, AT, dan CD. Ya, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Broker-broker yang biasa digunakan retail seperti PD dan CC itu ada di sebelah kanan yang net sellernya itu, sementara broker-broker yang mungkin digunakan bandar tuh ada di sebelah kanan melakukan akumulasi pembelian saham ya. Sekarang kita cek, scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman gambaran besarnya ya dari periode 7 Januari sampai 19 Januari 2021. Jadi masih merupakan fase akumulasi teman-teman, karena jumlah broker yang melakukan pembelian itu hanya 40 broker, sementara yang melakukan penjualan itu ada 53 broker. Jadi kemungkinan besar saham WSKT itu akan kembali naik ya teman-teman ya di tanggal 20 Januari 2020. Nah, sekarang kita cek teman-teman, setelah kita cek periode 7 Januari sampai 19 Januari ini kan masih merupakan periode akumulasi ya. Sekarang coba kita cek kira-kira untuk tanggal 20 Januari 2021 pergerakan WSKT itu seperti apa ya. Ini saya masih menggunakan titik support ya di harga 17.55 seperti analisa saya tanggal 18 Januari kemarin ya. Dan terlihat hari ini nih harga waskita tuh belum berhasil menembus harga 17.55 ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan besok ada sentimen positif untuk waskita, harganya akan mantul lagi ke atas ya teman-teman ya. Mungkin bisa target masuk di 17.55, kemudian targetnya di 18.90 teman-teman. Kalau 18.90 bisa tembus ya, bisa di hold dulu sampai 19.90 dan selanjutnya di 20.80. Seperti itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ya ke channel Cuan Harian. Silakan untuk subscribe ke channel Cuan Harian jika analisa saya bermanfaat. Dan juga jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan insya Allah akan coba saya jawab yang saya tahu ya teman-teman ya. Dan juga mohon koreksinya jika memang analisa saya ada kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Mungkin itu saya dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman semua di channel Cuan Harian. Jangan lupa subscribe dan juga untuk like videonya. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih.